Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imam Sanjaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembayaran THR bagi perusahaan terdampak pandemi pada tahun 2021. Oke ya, teman-teman. Video ini sebenarnya mau dibuat 4 hari yang lalu ya, tapi memang ada kendala-kendala teknis ya untuk teman-teman. Jadi baru hari ini atau baru sekarang ya bisa diupload video ini. Oke teman-teman, jadi memang pandemi ini memang berdampak ya ke seluruh lini kehidupan dan juga sektor-sektor usaha tertentu, juga kepada pekerja khususnya ya, dan kepada masyarakat-masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Pandemi ini sangat menyakitkan ya teman-teman. Baik, langsung aja ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang langkah-langkah perusahaan. Bagaimana cara perusahaan untuk membayar THR pada tahun 2021 apabila dia terdampak pandemi. Oke, dasar aturan kita mungkin adalah surat edaran ya dari Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2021 ya. Sebenarnya surat edaran ini dikhususkan yang mengambil langkah-langkah itu adalah gubernur ya. Tapi video ini dibuat apabila misalnya di daerah ataupun di tempat tinggal teman-teman, gubernur dan wali kotanya atau bupatinya itu mungkin belum sempat mengambil langkah-langkah tersebut, mungkin perusahaan tempat teman-teman bekerja itu mungkin harus proaktif ya menjalankan langkah-langkah tersebut, sehingga ya hak pekerja itu bisa diterima, ataupun kalau memang belum bisa memenuhi secara tepat waktu, ada langkah-langkah negosiasi yang tepat dan sesuai dengan aturan ya. Oke, langsung aja kita lihat ya. Pertama, dasar aturan kita, surat edaran nomor 6 tahun 2001 oleh Menteri Tenaga Kerja. Oke, ini dia. Oke teman-teman, setelah kita melihat dasar aturan kita tadi, langsung saja kita ke pokok permasalahan kita ya. Jadi langkah-langkah yang harus diambil oleh perusahaan untuk membayar THR pada tahun 2021 ini ya, apabila perusahaan tersebut dilanda ataupun terpengaruh terdampak oleh pandemi COVID-19. Baik teman-teman, langsung aja kita baca ya isi dari surat edaran nomor 6, langsung ke bagian bagaimana perusahaan terdampak oleh pandemi. Oke. Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, gubernur dan bupati atau wali kota diminta untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Oke, jadi setelah kita baca ya teman-teman, jadi ada beberapa klausul ya. Jadi yang pertama itu terdampak pandemi, yang kedua itu tidak mampu memberikan THR keagamaan tepat waktu. Jadi memang dia terdampak dan tidak mampu. Ada yang terdampak tapi masih mampu. Jadi kalau perusahaan saudara memang masih sanggup untuk membayar THR keagamaan tepat waktu, seharusnya saudara itu applause ya kepada manajemen perusahaannya. Dan kalau bisa jangan pernah dilepasin perusahaan gitu. Jadi memang terdampak pandemi dan dia tidak bisa membayar THR tepat waktu. Dan di situ ada kata-kata ya, gubernur dan atau wali kota. Nggak ada kata-kata gubernur dan atau bupati atau wali kota, hanya gubernur dan bupati atau wali kota. Jadi yang mengambil langkah-langkah itu sebenarnya adalah gubernur dan bupati atau wali kota. Jadi nggak alternatif ya, nggak bupati aja atau wali kota aja, jadi bersama-sama bupati dan wali kota. Walaupun menurut saya ya, pendapat saya pribadi, sebenarnya lebih tepatnya adalah kepala dinas tenaga kerjaan. Karena apa? Karena bupati dan wali kota itu belum tentu mempunyai basic teknis yuridis tentang penegakan hukum ketenaga kerjaan.
Tapi mungkin surat edaran ini dibuat dengan pertimbangan bahwasanya gubernur dan wali kota itu lebih mengetahui kondisi keuangan dan ekonomi di daerah tersebut. Jadi memang Menteri Tenaga Kerja itu berbijaksana untuk membiarkan gubernur dan wali kota mengambil langkah-langkah tersebut. Walaupun kalau menurut saya pribadi harusnya itu adalah kepala dinas ketenaga kerjaan, baik itu kota ataupun provinsi, dengan berkolaborasi ataupun diawasi oleh bupati dan atau wali kota begitu. Karena akan sangat lebih cepat ya prosesnya, karena di situ ada kata-kata pekerja atau buruh, bukan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi memang itu sifatnya personal ya, atau personen ya, enggak terhadap suatu perserikatan ataupun badan. Walaupun dalam tembusan surat ini memang ditembuskan kepada serikat pekerja atau serikat buruh ya. Baik teman-teman, langsung aja ya kita ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah ini dia, kita baca. 1. Memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dengan itikat baik. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja atau buruh yang bersangkutan. Jadi langkah pertama itu adalah mewajibkan dialog ya teman-teman. Jadi memang solusi ya. Jadi gubernur dan wali kota itu memberikan solusi yang walaupun hemat saya itu nggak mungkin instan ya, karena karena pandemi ini ya, gubernur dan wali kota itu mempunyai kerja yang lebih ekstra. Jadi apabila di tempat saudara ya nggak ada solusi atau belum ada solusi dari kepala daerah setempat, maka kita yang harus aktif, yaitu mewajibkan dialog kepada pekerja ya atau buruh. Itu yang pertama. Jadi ada syaratnya, ada 3, yaitu kekeluargaan dan itikat baik ya. Kekeluargaan, itikat baik, kemudian dibuat secara tertulis dan didaftarkan sebelum Hari Raya Keagamaan, dibayarkan ya, dan memuat syarat dibayarkan sebelum Hari Raya Keagamaan. Jadi memang di sini ada suatu pergeseran waktu ya yang memang dipermudah. Ini juga menyangkut azas dari hukum itu, yaitu rebus sic stantibus. Jadi memang perubahan kondisi yang sangat ekstrim sehingga seseorang itu tidak bisa bertanggung jawab secara penuh terhadap perikatan yang ada pada dirinya ya atau pada badan hukum tersebut. Oke, langsung aja ya kita ke langkah yang kedua ya. Langkah kedua ini memang berhubungan dengan langkah yang pertama ya. Oke, kita lihat aturannya. 2. Meminta perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 secara tepat waktu kepada pekerja atau buruh berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan. Oke teman-teman, jadi memang ketidakmampuan itu dibuktikan. Jadi dasar pembuktian itu kepada pekerja atau buruh, jadi bukan kepada serikat pekerja atau serikat buruh atau pekerja atau buruh. Jadi kata-katanya itu ada pekerja atau buruh. Dengan kata lain, pembuktian itu dilakukan secara personal. Jadi mengapa di situ kata-katanya dasar keuangan yang transparan? Jadi memang di dalam suatu korporasi itu memang data keuangan ada yang memang tertentu nggak boleh dibocorkan ya. Jadi memang surat edaran ini mengantisipasi untuk perusahaan meminta lebih dari data yang harusnya diberikan. Jadi menurut hemat saya data-data tersebut yang ditunjukkan kepada pekerja itu berdasarkan ketidakmampuan itu hanya data-data yang bersifat transparan.
Jadi nggak seluruh data-data yang diperlihatkan, dan juga memang makan banyak waktu untuk menjelaskan satu persatu. Mungkin lebih ke per departemen ya. Jadi memang lebih lebih mempersingkat waktu, apalagi memang tenggat pembayaran THR itu kan berbeda-beda tiap perusahaan. Makanya ketika kita membuat perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja itu memang harus dicantumkan mengenai tunjangan hari raya itu, bagaimana mekanismenya, dan apabila terjadi azas. Memang selama ini dalam perjanjian kerja bersama hanya membuat kondisi force majeure ya, tapi tidak membuat klausul rebus sic stantibus ya. Jadi memang perubahan undang-undang, perubahan keadaan yang ekstrim itu nggak dimasukkan. Memang itu memang suatu hal yang fatal menurut saya ya, sangat fatal. Mengapa? Karena kondisi keadaan sesuatu itu nggak selalu stabil ya. Baik, langsung aja kita ke langkah yang ketiga. 3. Memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR keagamaan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja dan buruh, kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi teman-teman, langkah ketiga adalah kita memastikan bahwasanya tidak melepaskan tanggung jawab. Jadi kalau menurut hemat saya ada tiga hal yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah surat pengakuan hutang apabila memang tidak bisa membayar penuh. Yang kedua adalah surat perjanjian hutang atau penangguhan hutang. Jadi memang kita mengakui hutang tersebut karena THR itu kan wajib dibayar, jadi bisa ditangguhkan waktunya. Yang ketiga adalah surat penjaminan hutang. Jadi memang ada pihak-pihak tertentu yang akan menjaminkan hutang tersebut. Contohnya gini nih, di suatu perusahaan kan terdapat koperasi karyawan. Mungkin bisa perusahaan itu membuat suatu kesepakatan dengan koperasi karyawan untuk membayar terlebih dahulu THR tersebut secara penuh dengan perjanjian avalis ya, atau penjaminan hutang pada koperasi karyawan tersebut, sehingga yang dicicil itu bukan THR tetapi hutang, dan itu bukan kepada pekerja dicicil tapi kepada koperasi karyawan. Jadi antar entitas badan hukum ya. Jadi memang antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain, bukan kepada personal karyawan, sehingga tidak membebani karyawan. Juga pengakuan hutang itu kita membayar THR tersebut tapi bukan dengan tunai tapi dengan hutang. Jadi ibaratnya itu adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus namun bersifat tidak tunai, tapi dengan memunculkan piutang. Oke. Langsung aja kita ke langkah yang keempat ya. Oke, ini dia. 4. Meminta perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh melaporkan hasil kesepakatan tersebut kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Nah, ini memang suatu masalah yang sangat krusial ya. Karena apa? Kesepakatan itu kan belum tentu 7 hari sebelum hari raya keagamaan itu sudah tercapai. Jadi memang memerlukan proses dan waktu. Jadi untuk mekanismenya ya, untuk teman-teman yang di perusahaan memang bukan harus tepat pada surat edaran juga. Yang penting pertama kesepakatan itu sudah tercapai. Itu jadi apabila surat edaran ini memang dipatuhi, sebenarnya inti dari surat edaran ini adalah menjamin hak pekerja tanpa memberatkan perusahaan, begitu. Jadi memang di situ dilaporkan kepada dinas
tenaga kerjaan setempat ya mungkin. Jadi kalau menurut saya agak rancu ya, karena yang mengambil langkah-langkah kan bupati dan wali kota, sedangkan yang mencatatkannya itu adalah dinas ketenagakerjaan. Akan lebih lebih tepat ya bila surat edaran ini kata-katanya itu bukan bupati dan wali kota, gubernur dan bupati atau wali kota, tapi kepala dinas ketenagakerjaan, karena kan mereka dibantu oleh tiga orang yang memang expert ya, mulai dari orang-orang dari syarat kerja dan jaminan sosial, kemudian di bidang lain ada yang bergerak di bidang pengupahan, dan yang ketiga di hubungan industrial. Jadi apabila memang berkolaborasi, saya rasa itu akan sangat membantu dalam penyelesaian masalah THR tahun 2021 ini. Oke teman-teman, mungkin sekian aja ya. Jadi 4 langkah tadi adalah, yang pertama mewajibkan dialog. Dialog itu kan syaratnya tadi ada 3: keluargaan, itikat baik, dibuat tertulis, dan dengan syarat dibayar sebelum hari raya. Oke. Kemudian yang kedua itu membuktikan ketidakmampuan dengan laporan keuangan yang transparan ya, bukan yang bersifat tertutup ataupun tidak diharuskan untuk transparan. Yang ketiga yang ketiga tadi memastikan kesepakatan ya. Jadi yang ketiga tadi memastikan kesepakatan. Kemudian yang keempat itu tadi yang keempat tadi, selain memastikan kesepakatan, mencatatkan di bidang di dinas yang mengurus ketenagakerjaan setempat ya. Jadi memang hal-hal tersebut atau 4 langkah ini memang harus ditempuh ya, apabila perusahaan teman-teman itu terdampak oleh pandemi dan tidak mampu membayar THR tepat waktu. Jadi memang ada 2 syarat, yaitu terdampak pandemi dan tidak mampu membayar tepat waktu. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe video ini ya. Pada kesempatan yang lain mungkin kita akan membahas tentang sidang elektronik ya, kemudian lama penahanan, ada juga Omnibus Law ya, yaitu wafel PP-nya. Jadi 4 PP-nya, mulai dari PP nomor 34 tahun 2021, 35 tahun 2021, 36 tahun 2021, dan 37 tahun 2021. Baik, terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.